tantangan terberat yang saya rasa adalah kita harus bekerja sama satu tim. PKN ini harus solid. Itu sih. Apapun yang kita hadapi, saya percaya bisa kita atasi. Kalau kita mau bekerja sama, mau sharing, mau mendengarkan, dan mau berkolaborasi sesama PKN. Benar-benar. Dan satu lagi mungkin kan semboyan PKN itu kan adalah PKN di hati. PKN di hati. Jadi saya minta mungkin kita juga harus bekerja dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Norma dan tentunya tetap di podcast Suara di Hati. Kalau saya sudah kembali tentunya saya membawa narasumber yang berbeda, yang luar biasa. Selamat datang Pak Hari. Terima kasih atas undangannya, Mbak Norma. Sehat ya Pak Hari ya? Sehat, Oke. Alhamdulillah sehat. Baik, para pendengar podcast Suara di Hati, kali ini kita kedatangan Managing Director kita. Luar biasa, mari kita berikan aplaus dulu ya. Pak Hari mungkin boleh disapa pendengar atau karyawan yang mendengarkan podcast hari ini, Pak. Halo, selamat siang semua. Kali ini saya dapat kesempatan untuk diundang oleh Mbak Norma untuk hadir di podcast ini. Dengan senang hati kita coba ya. Yes. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Hari ini kita akan ngobrolin terkait dengan 2024 nih, Pak Hari. Namun sebelum kita ngobrolin 2024, Pak Hari, bagaimana sih Pak Hari dan manajemen menggambarkan 2023 yang sudah berlalu kemarin? So far banyak tantangan, banyak challenging, banyak challenge, banyak perubahan, banyak problem, banyak suka duka. So far kita masih on track untuk budget. Sampai akhir tahun kita harapkan RKAB kita tahun ini kita bisa capai di luar semua challenging yang kita hadapi. Tapi satu hal yang saya akan highlight bahwa kerjasama kita PKN tahun ini cukup baik. Banyak kekurangan yang kita hadapi, banyak masalah, cuman kami dari direksi dan seluruh jajaran PKN kita sudah lebih saling mengenal tahun ini. Ya. Artinya teamworknya kalau saya ketemu Pak Hari di 2023 awal tahun kemarin adalah pesan Pak Hari adalah bagaimana banyak-banyak kolaborasi dan kolaborasi antar departemen. Artinya mulai di tahun 2023 ini sudah semakin berjalan ya Pak ya, sudah lebih baik. Pak Hari, kalau misalnya kita mengulik kembali kan kalau tadi kata Pak Hari adalah saat ini kita masih on track ya Pak, kita masih on track, tapi tentunya ada PR besar di 2023 yang belum selesai yang harus segera kita selesaikan mungkin di 2024 ini Pak. Betul, salah satu PR kita adalah banyak perizinan kita yang hampir habis nih. Jadi ini challenging karena kondisinya sekarang atas perubahan peraturan, perubahan situasi itu prosesnya lebih lama. Proses mendapatkan perizinan itu mungkin cenderung lebih lama karena kita tahu salah satunya karena Omnibus Law. Misalkan nih ya, perizinan AMDAL itu semua disentralisasi. Jadi secara nasional memang challenging. Karena ngantri semua gitu kan. Nah, sedangkan kami juga perlu melakukan, ada beberapa revisi yang kami harus lakukan. Itu salah satunya. PR kita yang belum selesai. Artinya harus segera diselesaikan. Harus segera diselesaikan, harus segera kita tangani. Semoga untuk kedepannya karena ini. Artinya itu mungkin bukan hanya PKN yang menghadapi itu ya Pak, perusahaan lain sehingga karena numpuk harus cepat nih teman-teman selesaikan. Aduh cepet ya Pak ya, benar baik. Kebetulan kita juga pas habis dan kita pas ada revisi, jadi situasinya seperti ini. Atau mungkin di luar perizinan Pak ada PR besar lain yang harus segera kita selesaikan bersama gitu, yang menjadi PR kita Pak. Sebenarnya yang continue adalah keep improving. Itu yang harus terus bergulir. Satu, kedua lebih efisien, lebih efektif. Karena kita tahu bahwa
namanya harga komoditas itu Ya, kan up and down. naik turun dia ya Betul, Pak. kita udah mengalami kesulitan Ya, dulu, masa-masa sulit, terus oke. kita mengalami masa-masa senang. Senang. Ya. 2023 ini sedang lah. Oke. Yang menjadi challenge adalah 2024 yang kita 24. belum bisa prediksi. Oke. Kita ada prediksi, tapi kan namanya juga prediksi. Benar, benar. Tapi kalau kita bisa efisien, efektif at any time, insya Allah kita akan selalu bisa survive gitu loh, menghadapi gonjang-ganjing harga komoditi yang nggak jelas. Karena yang paling tidak jelas sesungguhnya adalah komoditi yang sedang kita jalani ya Pak Hari ya. Benar. Artinya teman-teman departemen kita perlu setiap saat, kalau perlu setiap pekerjaan kita harus memikirkan ini efisiensinya seperti apa gitu ya Pak. Apakah ini benar-benar efektif, yang paling efektif untuk dilakukan ya Pak. Pak Hari, kalau kita lihat kita mulai menapak di 2024 ya Pak, kita mulai melangkah ke 2024, target yang harus diselesaikan Pak Hari, atau misalnya kalau tadi kan mulai dari perizinan yang mungkin itu PR di 2023 kemarin yang kita bawa. Kalau misalnya target yang sendiri yang harus baru kita muncul di 2024 dari manajemen sendiri itu seperti apa sih Pak? Kalau secara kuantitatif adalah target produksi pasti. Target produksi karena tahun 2024 ini kita naik sedikit. Akan naik ke berapa nih Pak kita di 2024 ini Pak? Hampir 6,2, nggak banyak sih, 6,2 6,3 juta ton per tahun di tahun 2024. Dan yang lebih challenging lagi adalah cost-nya yang kita harus tekan. Iya benar. Kuantitinya naik tapi harganya kita harus cost produksi harus kita tekan. Managing kontraktor juga challenging ya. Jadi tahun depan juga kita hadapi pemilu, ya, jadi banyaklah hal-hal di luar PKN sendiri yang harus kita manage gitu loh. Tahun politik kan kita tahu tahun politik lebih sensitif ya, banyak hal lebih sensitif. Jadi kita sebagai PKN harus lebih hati-hati, harus lebih aware, dan yang paling penting yang saya garis bawahi harus bisa lebih kerjasama. Teamwork. Kerjasama ya. Benar. Pak Hari, kalau tadi kita akan di 2024 ini berbagai macam kondisi ya Pak ya, mulai dari mungkin perubahan harga komoditas, kemudian kita juga mengalami situasi politik ya, tentunya tidak mudah dan harus tetap seimbang ya Pak ya. Apa tantangan terberat yang mungkin akan kita hadapi Pak Hari sehingga kita semua harus bersiap nih Pak gitu, baik dari sisi manajemennya, baik dari sisi middle-nya atau yang karyawan, seluruh karyawannya Pak? Tantangan terberat yang saya rasa adalah kita harus bekerja sama satu tim. PKN ini harus solid. Itu sih. Apapun yang kita hadapi, saya percaya bisa kita atasi. Kalau kita mau bekerja sama, mau sharing, mau mendengarkan, dan mau berkolaborasi sesama PKN. Benar-benar. Dan satu lagi mungkin kan semboyan PKN itu kan adalah PKN di hati. PKN di hati. Jadi saya minta mungkin kita juga harus bekerja dengan hati. Artinya tidak hanya budaya kita yang diterapkan, tapi kita juga harus totalitas gitu. Betul. Ya Pak ya. Ini kayaknya sesuai dengan tema ulang tahun yang ke-26 ini juga ya Pak ya. Artinya teamwork-nya harus semakin lebih dikencangkan lagi gitu ya. Oke. Pak Hari, kalau misalnya nih kita melihat kondisi saat ini ya Pak ya, kondisi saat ini, kemudian apa sih harapannya Pak Hari untuk karyawan yang mungkin hari ini mendengarkan podcast kita ini Pak? Harapan saya, kami dari manajemen, dari direksi ingin membawa sesuai dengan kita punya tujuan kan, menjadi tambang kelas dunia, menjadi perusahaan yang lebih sukses, lebih bermanfaat bagi masyarakat, dan ini bukan hanya untuk perusahaannya, tapi juga untuk seluruh karyawannya. Saya ingin bahwa karyawan atau siapapun yang nanti bekerja di PKN ini turut sukses juga, baik secara individu, secara di tempat kerja, secara family, dan yang utama adalah bahwa kita sukses bersama-sama. Artinya tempat kita bekerja ini adalah benar-benar harus kita bangun bersama ya Pak ya. Nggak bisa hanya Pak Hari seorang diri atau misalnya Pak Hari dan direktur yang lain, tapi tentunya juga
Pak Hari membutuhkan karyawan dan tentunya kita karyawan juga membutuhkan arahannya Pak Hari dan direktur yang lain tentunya ya. Oke, Pak Hari, kalau kita melihat kita tadi sudah mengulik di 2023 akan ada tantangan atau target yang mungkin susah gitu Pak. Atau artinya butuh effort yang tinggi yang lebih challenging gitu Pak, sehingga kita perlu mempersiapkan tenaga kita yang lebih atau misalnya ekstra yang lebih ekstra. Mungkin di keadaan-keadaan tertentu atau mungkin triwulan tertentu atau momen-momen tertentu yang itu perlu diantisipasi bersama. Kalau masalah waktu saya rasa sama aja ya. Towards tahun depan akan banyak, bukan banyak ya, banyak apa ya, distorsi maksudnya ya, pemilu. Pemilu aja kampanyenya berapa hari, ya kan, di 2024 ini. Terus bagaimana kita bisa maintain fokus ke kerjaan, fokus ke objektif kita gitu. Saya rasa secara spesifik sih tantangan mirip-mirip ya, cuman bagaimana mencapai target produksi, 2 cost efisien, tapi kondisinya yang luar biasa, kondisi eksternalnya yang kita ada tahun pemilu, ini akan memberikan extra pressure bagi seluruhnya ya. Karena pemilu ini kan semua. Kemarin saya baru ketemu dengan salah satu ini bilang bahwa nanti pencoblosannya tahun ini ada 5 kartu sekali. Legislatif, provinsi, kabupaten, belum lagi kota. Jadi banyak deh. Jadi kita sendiri juga saya harapkan bisa lebih fokus lah. Kita lebih fokus ke pekerjaan kita, ke objektif kita, di luar hiruk pikuk yang ada nanti. Jangan sampai faktor-faktor eksternal ini adalah mempengaruhi ya Pak ya tadi produktivitas kita. Jadi kalau misalnya saya boleh menyimpulkan, yang diharapkan oleh manajemen di tahun 2024 ini adalah bagaimana kita tetap produktif ya Pak, bagaimana kita tetap produktif, bagaimana kita tetap efektif dan tetap efisien ya Pak Hari ya. Tentunya juga dengan diiringi dengan kolaborasi antar timnya harus semakin lengket dan harus semakin dekat ya Pak Hari kalau bisa. Jangan karena pemilu malah jadi pecah gitu kan. Atau perbedaan pendapat ya. Siapa pendukung itu kan urusan politik ya, tapi di PKN ini ya cuma kita satu, ini satu PKN gitu sama-sama. PKN di hati, artinya silahkan mendukung siapapun, silahkan memilih siapapun, tapi target produksi kita harus tetap tercapai ya, efektif dan efisien, budgetnya harus sesuaian budget gitu ya Pak Hari. Oke, baik Pak Hari, satu pertanyaan terakhir untuk Pak Hari yang sudah meluangkan waktunya hari ini, Pak, harapan untuk seluruh karyawan di tahun 2024 ini. Silahkan. Oke, harapan saya atau harapan kami lah ya, saya mewakili manajemen adalah yuk kita bekerja sama, yuk kita sukseskan, kita bawa PKN ini ke level yang lebih tinggi lagi. Di luar kondisi yang ada, kita harus tetap fokus, kita harus tetap konsentrasi pada objektif yang kita sudah komit. Baik, itu aja dari saya. Oke, baik, untuk seluruh karyawan, artinya kita di 2024 ini punya target yang lumayan, artinya sebenarnya tidak berbeda signifikan ya Pak Hari ya. Mungkin ritmenya atau flow-nya akan sama dengan 2023, hanya saja kondisinya mungkin berbeda dengan faktor-faktor dari eksternal yang tadi Pak Hari sebutkan adalah mungkin pemilu, perubahan harga mungkin ya Pak ya, karena tadi adanya sistem pemerintahan yang berbeda, harga pun mungkin bisa jadi juga akan berbeda. Tapi PR besar kita adalah menyelesaikan apa yang belum selesai di 2023, kemudian target produksi batu bara kita tentunya harus sesuai target, kalau bisa di atas targetnya ya Pak Hari ya. Kemudian bagaimana kita mengefisiensikan biaya, dan tentunya ini semua bisa kita lakukan ketika kita terus melakukan improvement. Harapan kami adalah, dan tentunya Pak Hari selaku manajemen, ini bisa kita terapkan dimanapun dan apapun departemen kita. Baik, terima kasih banyak Pak Hari sudah berkenan mampir, sudah berkenan menyapa, dan semoga nanti bisa mampir lagi ya Pak Hari. Baik, terima kasih untuk pendengar Suara Podcast di Hati. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.